Wah, keren banget. Di dalam buku ini ada bahan praktek yang bisa merubah hidup kamu. Dan ini fakta. Ini buku pribadi saya, teman-teman. Kalau kamu suka dengan cara pandang saya, kamu bakal suka banget buku ini. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Kalau kita bicara soal Podcast Pagi, biasanya banyak ya orang-orang yang mengaku dirinya ketampar. Ketamparnya, lucunya bukan sama tangan saya, tapi sama ilmu-ilmu yang saya berikan kepada kamu. Nah, sekarang ngomong-ngomong soal ketampar, coba deh sharing di komentar biar teman-teman yang baru nonton nih tahu seberapa ketampar sih atau pengalamannya seperti apa sih ketika kamu menonton video-video Pagar Kehidupan dan merasa tertampar. Ceritanya itu gimana? Nah, sambil kamu bercerita di komentar, kali ini saya akan kembali seperti biasa, memberikan sebuah ilmu yang seizin Tuhan kembali bisa menampar kamu. Tapi tenang aja, kalau tamparan Pagar Kehidupan itu tamparan penuh kasih sayang kok. Bener deh, karena saya betul-betul mencintai kamu sebagai sahabat saya. Ya udah, sekarang kita bahas bagaimana cara pandang saya dulu yang lucu tapi bener. Anehnya bisa merubah hidup saya ke arah yang lebih baik. Ini aneh, lucu tapi bener. Yuk kita bahas. Mas, kenapa kok Mas Aryan Surya nih belakangan ini, maaf ya mas ya, demen banget nampar pipi saya itu, kenapa mas? Ada apa dengan Pagar Kehidupan kok belakangan ini materi-materinya tuh bagus, terus nonjok saya banget, saya tuh sadar gitu mas, nggak jadi orang bodoh lagi. Itu kenapa? Sebenarnya gini, coba deh sekarang kamu lihat diri kamu sendiri. Sekarang saya minta tolong sambil kamu mengerjakan apa yang sedang kamu kerjakan, saya ingin coba kamu lihat dirimu sendiri. Lihat dirimu sekarang. Sadar nggak bahwa dalam diri kamu tuh sebenarnya nggak ada yang berubah? Iya, diri kamu nggak berubah. Yang berubah apa? Yang berubah adalah cara pandang kamu kan? Nah sekarang kamu sadar nggak sih bahwa cara pandang kamu selama ini, maaf ya, banyak lebaynya daripada normalnya. Nah, sekarang saya ingin memberikan kamu sebuah hal sederhana tapi diawali dengan sebuah pertanyaan yang saya ingin coba kamu jawab pertanyaan ini dengan jujur dalam hati aja. Betul. Pertanyaan saya sederhana. Menurut kamu, kenapa dalam hidup ini bisa ada masalah? Coba pikirin. Saya ulangi pertanyaan ini ya. Tolong dijawab secara jujur dalam hati kamu. Apa yang membuat masalah dalam hidup kamu saat ini bisa ada? Pikirin pelan-pelan kemudian jawab. Apa jawabannya? Sebentar, saya tebak ya. Jawaban kamu sepertinya akan berkata mungkin begini. Karena saya sedang dicoba sama Tuhan. Oke. Atau mungkin ya karena memang salah saya sendiri mas. Saya melakukan sebuah kesalahan di masa lalu. Kan kata Pagar Kehidupan biasanya masalah itu disebabkan karena kita sendiri ya mas. Betul nggak? Jawaban saya salah. Nih. Kamu itu kenapa sih kok mikirnya ribet banget? Bener deh. Kenapa kamu kok jadi orang mikirnya ribet banget? Jawabannya tuh gampang. Kita dalam hidup bisa ada masalah karena kita menganggap ada masalah. Selesai. Duh, betul nggak coba? Bener nggak coba sekarang coba kita renungin perkataan saya. Hidup kita bisa jadi ada masalah karena kita menganggap ada masalah. Nah, kok mulai nyengir-nyengir tuh kenapa? Betul kan perkataan saya? Coba pikir-pikir deh. Bener juga kan? Sekarang coba kita analisa aja, supaya ini nggak menjadi teori doang. Kita analisa pelan-pelan bersama-sama, oke? Kalau kamu pikir-pikir, hal-hal yang menurut kamu masalah,
Kalau tidak dijadikan masalah dalam hidup kamu, dia bakal jadi masalah gak? Misal, saya kasih contoh. Anggap saja sekarang masalah kamu mulai dari yang paling ringan dulu deh. Misalnya apa nih? Baru diputusin pacar. Wah, kita mulai dari yang paling ringan dulu. Mas, sakit mas, saya punya masalah. Apa masalah kamu? Baru diputusin pacar. Terus kamu kepikiran gitu. Sekarang saya mau tanya. Yang membuat kamu jadi sekarang sedih ketika diputusin pacar, itu pacar kamu yang mutusin atau kamu sendiri? Kalau jawabannya yang membuat kamu sedih itu adalah pacar kamu yang mutusin, sekarang kenapa setiap orang yang putus cinta kok bisa move on? Kalau memang putus cinta itu adalah akhir dari segalanya. Coba pikirin kapan terakhir kali kamu sakit hati dan kecewa sama orang. Nah, kok sekarang bisa move on? Kenapa kita bisa move on? Karena kita sadar, ternyata mas, dulu saya bodoh banget ya. Ternyata dulu memang sakit sih mas, saya digituin pasangan saya digituin sama pacar saya digituin sama temen saya. Tapi sekarang saya sadar bahwa saya dulu yang aneh, gitu aja kok nangis, gitu aja kok marah. Orang itu bisa move on teman-teman, bukan karena masalahnya beres, tapi karena dia tiba-tiba sadar bahwa masalah dia dulu ternyata bukan masalah. Betul gak? Coba pikir. Ketika kita bisa move on, di saat itu kan kita tiba-tiba sadar bahwa oh iya ya, ternyata masalah saya dulu mas bukan masalah loh. Begitu kita sadar, di saat itu juga kita move on. Betul apa tidak? Nah, mulai ketampar lagi toh. Sekarang kalau begitu, kenapa kok kita suka banget membuat hidup kita penuh masalah sih? Mas, bentar mas. Saya mau komplain dulu nih, mau protes. Kenapa? Mas Arya ini ngasih contoh kan percintaan. Dia beda dong mas sama masalah saya. Masalah saya ini kan utang saya ini banyak mas. Kalau nggak dipikirin ya kasihan keluarga saya dong. Ini kan masalah hutang mas, beda, bukan pacar-pacaran, beda mas. Bagi saya ini tetap masalah. Ini masalah. Waduh. Gini, sebentar kita ngobrol lagi berdua nih, oke? Masalah kamu sekarang hutang piutang, benar? Hutang piutang itu kalau dipikirin, kalau diratapin, lunas nggak? Loh, jawab dong. Hutang piutang itu, kau punya utang nih. Kalau dipikirin terus, kalau dikeluhin terus, kalau diratapin terus, lunas nggak? Jawab deh. Nggak lunas. Udah nggak lunas, malah bikin pusing. Ngapain? Saya ulangi, udah nggak lunas, bikin pusing lagi. Ngapain? Kurang kerjaan kayaknya kamu ya? Loh iya toh? Mas, bentar mas. Oke, saya salah nih. Tapi masalah saya bukan utang, masalah saya bukan percintaan. Habis apa? Masalah saya itu mas, aduh, maaf nih, orang tua saya baru pisah mas, cerai. Aduh, saya ini rasanya pedih banget mas, itu masalah buat saya, aduh. Sini, kita ngobrol bareng. Ya, kita ngobrol bareng, kita diskusi lagi. Tadi masalah kamu apa? Orang tua bercerai. Oke, saya turut bersedih ya sebelumnya. Tapi coba kita renungin bersama. Orang tua kamu berpisah. Oke. Dengan kamu mengeluh, dengan kamu merasa diri kamu anak paling sial, dengan kamu tidak terima itu terus marah-marah, saya mau tanya, apakah mereka bisa bersatu lagi? Aduh mas, justru itu mas yang bikin saya sedih. Saya nggak mau mereka berpisah. Iya saya tahu. Pertanyaan saya gampang. Apakah dengan apa yang kamu lakukan selama ini, mengeluh, marah, banting-banting barang, mungkin ngambek mungkin, emangnya bisa itu membuat mereka bersatu lagi dengan ikhlas? Bisa nggak? Kalaupun bisa, mereka terpaksa. Sekarang coba tanyakan diri kamu sendiri. Kamu cinta nggak dengan orang tua kamu? Jawab deh. Cinta nggak? Kalau memang kamu cinta dengan orang tua kamu, apakah kamu mau membiarkan mereka bersatu secara terpaksa hanya karena kamu yang mau dan ngambek? Egois ya? Betul gak? Kalau begitu, ada gak gunanya kita ratapi masalah itu, kita keluhin masalah itu, kita marah-marah atas masalah itu? Ada gunanya gak? Jawab deh. Gak ada gunanya kan? Kalau begitu, kita kurang kerjaan gak sih selama ini?
Coba deh, sekarang apapun masalah kamu, baik itu sedang di PHK, baik itu kurang duit, baik itu hutang piutang, diputusin, diceraikan, mohon maaf, apapun masalah kamu, saya berdoa kepada Tuhan, semoga kamu diberikan jalan keluar yang terang seterang-terangnya, baik sebaik-baiknya, indah seindah-indahnya. Amin. Tapi, sekarang saya ingin membuat kamu sadar. Gak ada gunanya kita menganggap masalah itu sebagai masalah. Gak ada. Masalah itu kalau diratapin kagak beres-beres. Masalah itu kalau dikeluhin gak beres-beres. Sekarang kita pikir pakai logika akal sehat. Kalau kita udah mikirin, pusing, masalah juga gak beres, buat apa? Buat apa? Buat apa kamu tidak menikmati hidup yang udah Tuhan kasih dalam diri kamu, dalam hidup kamu, hanya untuk meratapi masalahmu yang gak beres juga kalau diratapin? Buat apa? Pikirin deh, renungkan. Bener kan perkataan saya? Nah, sekarang sebentar. Sampai titik ini, kamu kalau mengerti apa yang saya maksud dan mempraktekannya seizin Tuhan, hidup kamu beres. Kamu pun udah mulai sadar bahwa memang benar mas, ternyata kata Mas Aryan, saya ketampar lagi nih. Benar, saya ketampar lagi. Ternyata benar mas, masalah itu ada karena saya menganggap ada masalah. Ngapain juga ya mas saya pikirin, saya fokusin. Mendingan saya fokus mas menikmati keindahan hidup yang Tuhan kasih. Benar. Terus gimana mas solusinya kalau saya punya masalah? Gini, pertama, jalan keluar dari setiap masalah itu justru ada ketika kamu tenang dan ikhlas. Saya ulangi ya, ini benar sekali dan sudah diuji coba. Jalan keluar dari masalah kita itu akan terlihat bukan ketika kita panik, bukan ketika kita meratapi, marah, bukan. Tapi justru jalan keluar itu ada dan terlihat ketika kita tenang dan ikhlas. Benar apa enggak? Sekarang kalau jalan keluar itu akan terlihat ketika kita ikhlas, buat apa kita pikirin masalah kita yang ujung-ujungnya buat kita jadi nggak ikhlas kan? Yang ujung-ujungnya buat kita jadi panik kan? Buat apa sih? Bener gak? Sekarang coba tonton video Pagar Kehidupan, termasuk video ini berulang kali. Jadikan video ini sebagai bahan perenungan, bener juga ya mas. Ngapain saya pikirin masalah saya? Hidup ini cuma sekali. Paling tidak, hidup kamu untuk menjadi dirimu yang luar biasa sekarang nih, cuma saat ini. Ayo hargai dong apa yang udah Tuhan kasih. Lihat tuh, lihat cahaya di luar deh seberapa indahnya. Udah nikmati cahaya matahari belum hari ini? Lihat pohon-pohon hijau di sekitar kamu. Lihat, udah kamu nikmati belum tuh hijaunya pohon-pohon yang Tuhan izinkan kepada kita untuk melihatnya? Coba sekarang lihat udara sejuk di pagi hari. Tadi udah kamu syukuri, udah kamu nikmati belum? Udah bilang terima kasih belum sama Tuhan? Kalau belum, ayo dinikmatin sebelum semuanya diambil lagi sama Yang Maha Kuasa. Ntar nyesel loh. Dan saya punya satu ucapan begini. Gak usah takut kehilangan apapun. Tuhan itu tahu yang terbaik bagi umatnya. Kalau kamu sedang ada masalah, jadikan Pagar Kehidupan sebagai sahabat kamu. Kamu praktekkan apa yang saya katakan satu demi satu dari video-video yang kamu tonton. Dan lihat deh, percaya sama saya, ternyata masalah kamu itu gak ada. Masalah kamu itu jadi ada karena dirimu sendiri yang selama ini terlalu sibuk meratapi masalah yang sebenarnya gak beres juga kalau dipikirin. Sekarang pilihannya ada di tangan kamu. Mau beres gak masalahnya? Jawab deh. Mau beres gak? Mau gak? Kalau mau berhenti meratapi, berhenti mengatakan diri kamu ada masalah. Sekarang katakan dengan suara lantang, ayo katakan dengan suara lantang di bagian akhir nih, ini penting. Katakan dengan suara keras sekarang, ayo. Hidup saya tidak ada masalah. Masalah itu hanya saya yang secara lebay membuat-buatnya sendiri. Saya bahagia. Terima kasih.
Terima kasih, terima kasih. Katakan itu. Dari situ kalau kamu mengatakan itu setiap hari, lihat deh, rasanya hidup kamu tuh kayak ada lembaran baru yang kebuka gitu loh. Jadikan video ini sebagai alasan kamu untuk hidup. Jadikan diri kamu dengan adanya video ini mau membuka lembaran baru. Buka lembaran baru hidup kamu. Dan jangan jadikan pola pikir lama tuh yang kemarin, yang fokus ke masalah terus sebagai kebiasaanmu. Ganti kebiasaanmu dengan kebiasaan baru ala pagar kehidupan. Bukan fokus ke masalah, tapi fokus menikmati hidup yang Tuhan sudah berikan. Coba pikirkan. Bukankah apa yang saya katakan ini benar? Renungkan ya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.